Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada istilah yang sering kali kita dengar saat bulan Ramadan, yaitu ngabuburit. Ayo, siapa yang tahu asal kata ngabuburit? Ya, ngabuburit itu berasal dari bahasa Sunda, yaitu burit yang berarti sore. Nah, istilah ngabuburit bagi anak muda ini bermakna adalah kegiatan menghabiskan waktu untuk menunggu waktu berbuka puasa. Nah, aktivitas menunggu dan menghabiskan waktu berbuka puasa ini ada yang bermanfaat dan ada juga yang hanya membuang waktu sia-sia. Ya. Nah, dalam ajaran Islam, waktu adalah hal yang sangat berharga. Allah dalam beberapa firman-Nya seringkali menggunakan istilah waktu untuk menunjukkan betapa pentingnya waktu tersebut. Contohnya dalam surat Ad-Duha, dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan istilah demi waktu duha dan demi masa. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh sebagian besar manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi apabila kita diberi nikmat sehat dan waktu luang, kita lupa, melalaikan. Ya. Ngabuburit bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam ataupun diharamkan, walaupun budaya dan istilah ngabuburit itu tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Ngabuburit yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah ngabuburit yang tentunya tidak boleh melanggar prinsip dasar penggunaan waktu atau aktivitas dalam Islam dan semangat beribadah maksimal di bulan Ramadan. Apalagi di masa pandemi, ada baiknya kita mengurangi aktivitas keluar rumah. Nah, biasanya ngabuburit itu kan banyak yang keluar rumah, jalan-jalan, sepedahan, naik motor ke sana kemari, berbelanja, sampai lupa waktu sholat dan lain sebagainya. Nah, untuk mengisi waktu ngabuburit kita, ya, ada alternatif kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan, ya, agar puasa di bulan Ramadan kita ini lebih berkah dan tidak terbuang sia-sia. Misalnya diisi dengan membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini adalah waktu diturunkannya Al-Quran, maka tadarus atau tilawah Al-Quran itu menjadi wajib. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Nah, ini jadi kita membaca alif, lam, mim, ya, itu beberapa ayat satu huruf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, itu dilipat gandakan menjadi 10 kekalinya.
Apalagi kalau kita membaca sebanyak 100 ayat, karena Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, maka dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Ya, siapa yang mau pahala sholat semalam suntuk dengan membaca 100 ayat dalam Al-Quran. Nah, maka ini sangat, waktu ketika sambil menunggu berbuka puasa, ya kita tilawah, tadarus, minimal 1 juz bisa ya, 10 halaman ya. Kemudian kegiatan yang lain itu sambil menunggu berbuka puasa kita bisa berzikir amma surat. Nah, zikir pagi dan petang itu ya, ada yang pendek yaitu sugro, ada yang panjang yaitu amma surat kubro. Tinggal pilih mau panjang atau yang mau pendek ya. Kemudian alternatif kegiatan yang lain yaitu membaca buku-buku Islami ya, untuk menambah wawasan kita. Atau bolehlah membaca buku-buku pelajaran atau mengisi BPR ya, buku pendamping Ramadan. Nah, itu diisi ya, jangan lupa ya. Itu. Nah, berikutnya membantu orang tua menyiapkan buka puasa. Nah, karena Nabi bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Jadi termasuk ini yang menyiapkan buka puasa. Jadi kalau kita dalam satu keluarga itu ada 5 anggota keluarga, ayah, ibu, adik ya, saudara 3 gitu ya. Berarti kalau kita membantu orang tua kita menyiapkan puasa, berarti kita juga mendapat pahala dari 5 anggota keluarga tersebut yang kita siapkan makanannya berbuka puasa tersebut tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu. Nah, luar biasa pahalanya ketika menyiapkan buka puasa ini ya. Kemudian ada juga ini yang sering dipakai terbuang sia-sia, HP atau gadget hanya untuk nge-game saja atau bermedia sosial saja, Facebookan saja, YouTubean saja. Tetapi HP itu bisa dimanfaatkan dengan mendengarkan kajian-kajian Islam. Ya, banyak ceramah-ceramah itu boleh didengarkan ya, atau mengikuti memfollow ustadz-ustadz. Nah, itu ya, ceramah-ceramahnya sangat baik. Itu. Atau alternatif kegiatan yang ringan. Contohnya apa? Bersih-bersih rumah. Nah, ini bersih-bersih rumah ini ringan sekali dan menyehatkan ya. Sebelum kita bersih diri, mandi, membantu orang tua bersih-bersih rumah. Kalau rumah kita bersih, ketika nanti kita berbuka, kita juga nyaman gitu ya. Makanannya juga enak, rumahnya bersih jadi nyaman ya. Kemudian alternatif kegiatan yang lain yang terakhir yaitu selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang yang berpuasa itu mustajab dan tidak tertolak. Seperti dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Nabi bersabda, 3 orang yang tertolak, doanya tidak tertolak, itu orang yang berpuasa, doa orang yang berpuasa sampai berbuka, kemudian pemimpin yang adil, dan orang yang dizolimi. Jadi kita banyak-banyak berdoa ya, meminta misalkan dipahamkan dalam pelajaran, diberi kecerdasan, kecukupan akan rezeki, dan banyak lagi ya. Itu sambil misalkan buka bersama dengan keluarga, dengan kerabat, dengan saudara, dengan teman-teman ya, berdoa ya, sama-sama berdoa ya, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya ya. Tuh, karena doanya orang berpuasa tadi tidak tertolak ya, atau mustajab. Jadi waktu berdoa ketika menjelang berbuka itu mustajab ya. Itu. Dan masih banyak lagi ya kegiatan yang lain yang bisa dilakukan oleh anak-anakku ya, di rumah maupun di luar rumah, yang hal tersebut bisa bermanfaat. Nah, sekarang kepada anak-anakku yang soleh dan solehah
Ya, setelah mendengarkan kultum dari Ustadz kasih tugas ya. Ya, coba kegiatan apa saja yang biasa kamu lakukan ya ketika ngabuburit ya, atau menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa ya. Boleh difoto dan dikirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Mungkin dalam seminggu ini nggak harus hari ini ya, besok atau lusa. Nah, nanti tiap Jumat boleh dikirim ya, atau kalau sudah melaksanakan tugas bisa langsung dikirim ke wali kelasnya masing-masing ya, wali kelasnya masing-masing. Dan terakhir dari Ustadz, jadikan Ramadan kita ini ya lebih bermakna dengan ngabuburit yang bermanfaat, dan semoga kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.